Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Indah Puspita Sarim. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah kelas A semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam berwawasan rahmatan lil alamin. Sebelum kita membahas terlebih jauh mengenai apa itu pendidikan Islam berwawasan rahmatan lil alamin, kita terlebih dahulu membahas tentang apa itu Islam rahmatan lil alamin. Secara bahasa, Islam berasal dari kata salamah dan salimah yang berarti damai, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan. Sedangkan rahmatan lil alamin berasal dari dua kata, yaitu rahmat yang berarti kasih sayang dan lil alamin berarti seluruh alam. Nah, hal itu sudah tercantum dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Jadi bisa dikatakan bahwa gagasan Islam rahmatan lil alamin yaitu gagasan dan upaya orang Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya keselamatan bagi manusia saja. Nah, gagasan rahmatan lil alamin mengembangkan pola hubungan antar manusia yang pluralis, harmonis, dialogis, toleran, serta pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan kasih sayang. Nah, secara yang kita ketahui dan kita rasakan sehari-hari, manusia dan alam itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa bisa demikian? Karena alam membutuhkan kita, manusia, untuk pengelolaannya. Tapi secara garis besar, alam hanya menginginkan pengelolaan secara baik dan benar. Tidak secara berlebihan seperti itu. Sedangkan kita, manusia, membutuhkan alam untuk keberlangsungan hidupnya. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena manusia membutuhkan alam untuk media bercocok tanam. Yang hasil dari bercocok tanamnya tersebut kita jadikan untuk bahan untuk penyambung hidup kita. Misalnya saja dari buah-buahan yang kita petik lalu kita makan, sayuran yang kita panen lalu kita makan. Nah, itu merupakan salah satu dari pemanfaatan manusia dan alam. Nah, setelah kita mengetahui apa itu Islam rahmatan lil alamin, mari kita memasuki dan membahas materi utama kita, yaitu pendidikan Islam berwawasan Nusantara. Dalam pendidikan, utamanya pendidikan agama Islam dalam kurikulum saat ini. Kurikulum saat ini yang sedang diajarkan di negara kita yaitu kurikulum 2013 revisi. Nah, dalam pendidikan agama Islam, pendidikan Islam merupakan pendidikan yang mendidik untuk hidup ramah, hidup berdampingan, dan saling menghormati walaupun berbeda keyakinan. Seperti yang kita ketahui, Islam rahmatan lil alamin yaitu Islam yang ramah dan jauh dari kekerasan, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Islam yang rahmatan lil alamin menjunjung tinggi keanekaragaman budaya atau multikultural yang kita sebut juga sebagai kesetaraan. Pendidikan Islam rahmatan lil alamin memiliki beberapa tujuan. Tentunya setiap apa yang kita kerjakan serta apa yang diajarkan tentu memiliki tujuan. Sama halnya dengan pendidikan Islam berwawasan rahmatan lil alamin pun memiliki tujuan. Yang pertama yaitu membudayakan sikap sadar, sensitif, toleran, respek dengan sesama. Yang kedua yaitu kognitif. Kognitif yaitu terkait dengan pencapaian akademik. Dan yang ketiga yaitu tujuan instruksional atau yang kita sebut juga dengan penyampaian informasi.
Nah, dari ketiga tujuan ini, yang pertama yaitu sikap sadar bahwa kita itu merupakan manusia yang majemuk, utamanya di negara kita. Kita bukan hanya terdapat di agama Islam saja, namun juga ada pula agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, dan yang kedua yaitu kognitif. Tentunya pendidikan. Pendidikan itu sendiri kan otomatis terdapat pula tujuan kognitifnya, yaitu pencapaian akademik. Dan yang ketiga yaitu tujuan instruksional, yaitu penyampaian informasi secara benar. Nah, pada saat ini, pada era ini, era teknologi, penyampaian informasi secara benar itu menurut saya agak sulit menemukan. Karena apa? Pada saat ini informasi yang benar, faktual, malah tercampur dengan informasi-informasi yang hoax, yang berbau hoax. Seperti itu. Makanya kita dituntut dalam teknologi yang seperti ini, kita dituntut untuk menjadi pengguna yang cerdas, pengguna yang tidak serta-merta kita mendapat informasi A, kita harus semuanya kita ambil. Tidak, karena kenapa? Karena pada saat ini informasi itu tercampur dengan adanya hoax. Nah, jadi kita harus pandai-pandai untuk mencari informasi. Seperti itu. Selain tujuan, ada pula faktor untuk mewujudkan pendidikan rahmatan lil alamin sehingga dapat berjalan efektif dan mampu membentuk karakter dan sesuai dengan ajaran rahmatan lil alamin. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman pendidik terhadap standar akademik dan kompetensi sosial untuk bersikap inklusif, objektif, dan tidak diskriminatif. Yang kedua yaitu penerapan pendidikan agama dan keagamaan sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Yang ketiga yaitu penerapan kurikulum yang harus menghargai dan tidak membedakan antara agama, budaya, ras, suku. Dan yang terakhir yaitu pendidik mampu mengembangkan bahan ajar, sumber belajar, dan media pembelajaran yang berbasis Islam rahmatan lil alamin. Mari kita kupas satu persatu dari faktor untuk mewujudkan pendidikan rahmatan lil alamin itu. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman pendidik terhadap standar akademik dan kompetensi sosial bersifat inklusif, objektif, dan tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif. Setelah yang kita ketahui, pendidikan rahmatan lil alamin itu tidak adanya kekerasan, tidak diskriminatif. Nah, hal itu pun sudah tercermin bukan di dalam Islam rahmatan lil alamin. Dan yang kedua yaitu penerapan pendidikan agama dan keagamaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Kita juga tidak boleh lupa akan negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum. Semuanya diatur oleh hukum. Bukan begitu? Nah, tentunya segala tindak tanduk kita itu sudah diatur dalam hukum. Sama halnya dengan pendidikan Islam rahmatan lil alamin pun itu sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan. Nah, yang ketiga yaitu penerapan kurikulum yang tidak membedakan antara agama, ras, budaya. Nah, seperti yang kita ketahui di negara Indonesia memiliki beberapa agama. Misalnya terdapat agama Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Islam. Nah, hal itu kita tidak boleh membedakan agar terciptanya
Islam rahmatan lil alamin. Dari ras, budaya, serta bahasa, kita tuh memiliki bahasa masing-masing, bahasa berbeda. Misalnya saja, dari bahasa Jawa dengan bahasa Madura pun itu sudah berbeda. Padahal dalam satu lingkup Jawa Timur. Nah, ras pun kita memiliki banyak ras, banyak budaya yang kita harus menyatukan hal itu. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu pendidik mampu mengembangkan bahan ajar, sumber belajar, dan media pembelajaran yang berbasis Islam rahmatan lil alamin. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita ada di masa pandemi, di masa COVID-19, yang mana kita tidak diperkenankan untuk bertatap muka langsung, tapi kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Hal itu mengharuskan pendidik dan peserta didik harus menepatgunakan teknologi yang ada. Misalnya secara daring. Terdapat banyak sekali cara dalam pemanfaatan daring. Misalnya dari grup WhatsApp, grup WA, ada pula Telegram, ada pula bisa sharing-sharing tentang materi melalui kanal YouTube dan lain semacamnya. Lain halnya dengan aplikasi sudah ada Google Classroom, Google Meet, serta Zoom, serta yang lainnya. Nah, hal itu kita harus menelaah terlebih dahulu. Apa dampaknya? Apa manfaatnya? Apakah tidak melenceng dari ajaran Islam rahmatan lil alamin? Nah, kita lagi-lagi dituntut untuk menjadi pengguna yang cerdas. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Bila ada kesalahan, itu murni dari saya. Dan bila ada kebenaran, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.